Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya pembelajaran kita dalam berbagai kondisi. Tentu di awal saya selalu mengajak teman-teman di kelas 12 untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan berbagai hal yang kita hadapi. Ya baik, langsung saja ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang turunan trigonometri yang gampang ya, alhamdulillah sih. Rumusnya sedikit tapi aplikasi soal atau pertanyaan itu bisa ribuan gitu ya. Tentu itu bisa dipahami dengan ya banyak berlatih tentu saja. Nah, yang berikutnya hari ini kita akan mempelajari lanjutan ya aplikasi dari turunan. Tentu kalau di aljabar aplikasi turunan yang sudah pernah kita pelajari ini yang pertama itu tentang persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung. Ini hubungan kita mau mencari gradien gitu. Kemudian yang kedua biasanya fungsi naik turun ya. Fungsi naik turun. Yang ketiga nih nilai optimasi. Nilai maksimum minimum biasanya. Ya. Nah, di bentuk aljabar ini setingkat SMA itu biasanya memang adanya di bentuk aljabar. Tapi kalau di matematika minat ini trigonometri dan biasanya soalnya muncul itu di soal-soal PTN ya. Nanti kita akan latihan juga di soal-soal PTN. Nah, untuk persamaan garis singgung karena menggunakan gradien kan rumus garis singgung waktu di SMP ya. Ini Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu kan. Nanti gradiennya ini merupakan turunan dari fungsinya gitu. Biasanya diketahui titiknya x1, y1 gitu. Nah, kalau fungsi naik turun ya sama nih. Turunan pertama lebih dari 0 berarti dia fungsinya fungsi naik. Kemudian kalau turunannya kurang dari 0 berarti fungsinya ini fungsi interval di mana dia turun. Gitu ya. Nah, kemudian maksimum minimum ini kaitannya dengan nilai stasioner, berarti turunan pertama sama dengan 0 gitu. Udah gitu teorinya, gampang kan? Ya. Tentu teori dasar ini kalau kita udah kuat konsepnya akan sangat mudah mau diaplikasikan di soal apapun. Oke, langsung saja ya kita ke contoh soal. Ya, baik ini. Langsung saja ya contohnya. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2 sin X ditambah cos 2X di titik X sama dengan Pi. Ya, tadi untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh titik ya. Kita butuh titik mana nih? Sama butuh gradien. Nanti gradiennya dapat dari turunan fungsinya ya. Karena titiknya cuma ada X-nya, ini nama lainnya absis ya. Berarti kita harus cari Y-nya. Y-nya nama lainnya apa? Iya, ordinat. Gitu. Tinggal kita substitusi ke kurvanya. Mencari Y sini ya. Jadi Y sama dengan 2 sin X ditambah cos 2X. Berarti kalau X sama dengan Pi, berarti Y 2 sin Pi ditambah cos 2pi berapa tuh? Sin 180. Gimana ngapalinnya? Pakai gambar ya. Kalau saya biasanya ngapalin pakai gambar gini nih. Nah, ini kan gambar sin kan. Ini 360 di sini 180. Berarti kalau sin 180 berapa nilai sini? 0 ya. Berarti ini 0 ditambah kalau cos gimana kalau cos gambarnya? Ini ya. Berarti kalau cos 180 ada di sini kan? 180 berapa nilainya? Ini min 1 gitu. Kalau cos 2pi mah di belakang ya. 360 berarti berapa nilainya 1 ya? Berarti di sini 1.
Berarti titiknya kan sama dengan 1. Berarti titiknya titik singgungnya itu pi, 1. Gitu ya. Sehingga yang berikutnya setelah kita dapat titiknya, kita mau cari gradien. Gradien itu sama dengan turunan dari fungsi, turunan dari y. Kalau y-nya 2 tulis dulu ya. Y sama dengan 2 sin x ditambah cos 2x. Berarti turunannya 2 cos x dikurang 2 sin 2x ya. Turunan ini kan. Nah, gradien berarti saat x-nya pi. Berarti gradiennya sama dengan 2 kali cos pi dikurang 2 sin 2pi. Apa tuh? Cos pi berarti tadi cos 180 min 1 kan? Nih, min 1 kali 2 jadinya min 2 dikurang sin 2pi berapa? 0 ya? 0. Berarti gradiennya min 2. Dah, dapat gradiennya. Kita punya gradien, kita punya titik. Masukin ke rumus yang ini. Rumus persamaan garis singgung. Mana nulisnya? Bawain dulu ya, bentar. Bawain sedikit. Nih. Y min Y1. Kok tulisannya jelek sih? Hapus ah. Yang serius nulisnya nih. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 nya berapa tadi titiknya? Ini ya. Y min 1 sama dengan M nya min 2, X min titiknya X1 nya pi. Berarti Y min 1 sama dengan min 2X ditambah 2pi ya, dikali ke dalam nih. Jadi kalau diminta Y sama dengan min 2X ditambah 1 ditambah 2pi. Dah dapat yang min 2X plus 1. Dapat jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi persamaan garis singgung itu teorinya tadi kita cari titiknya, kita cari gradiennya, baru dimasukin ke dalam rumus persamaan garis singgung. Oke? Lanjut ya. Aplikasi yang kedua itu tentang apa tadi? Fungsi naik turun. Kita cari contohnya dulu. Ya, misalkan nih salah satu contoh soalnya yang gampang ya. Misalkan fungsi y sama dengan sin x ditambah cos x untuk 0 kurang dari untuk interval 0 sampai 360 gitu ya. Maka dia akan naik pada interval mana nih ya? Yang dijawab dia akan naik pada waktunya. Ya enggak juga ya. Kita bisa melihat kapan dia naik, kapan dia turun. Ya baik, tadi secara teori fungsi naik turun apa teorinya? Fungsi dikatakan naik pada interval kalau f aksen x-nya lebih dari 0 gitu kan. Berarti tinggal kita turunkan saja. Kalau y-nya sama dengan sin x ditambah cos x, maka turunannya apa? Cos x turunan cos min sin kan? Min sin x lebih dari 0 gitu ya. Sehingga ini gimana nih? Cos x lebih dari sin x gitu ya. Berarti di sini kalau kita mau tulis cos x lebih dari sin berapa nih? Sin x itu biar sama-sama cos ya, dihapus. Ingat nggak pelajaran di kelas 11, pelajaran persamaan trigonometri ya? Sin x itu sama juga cos 90 min x ya, karena sudut berelasi kan, biar ininya sama. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus buat dulu cos x sama dengan cos 90 min x. Sehingga kalau rumus cos itu ada dua kan, yang satunya positif, yang satunya itu x sama dengan 90 min x ditambah k kali 360, satu lagi berarti x sama dengan min 90 min x plus k kali
360 gitu ya. Nah, ini dulu sebelah kiri kita kerjakan. Jadi X 2X ya. 2X sama dengan 90 plus minus K kali 360 dibagi 2. Berarti X nya sama dengan berapa? 45 ya. Plus minus K kali 180. Kalau K nya 0 berarti X nya 45. Kalau K nya 1 berarti 180 tambah 45 berapa tuh? Berapa ya? 225 ya. 225 gitu. Kalau K nya 2 berarti lewat kan, karena batasnya tadi 360. Nah yang ini berarti di sini X sama dengan min 90 ditambah X ya, ditambah K kali 360. Nah X sama X kan ini nggak bisa dong, berarti nggak dikerjakan, berarti cuma yang ini doang. Nah setelah kita dapet angkanya, berarti kita buat garis bilangan kan, buat garis bilangan. Berarti di sini ada 0, ini ada 45. 45 itu kalau kita buat dalam pi berapa? 45 per 180 kali pi berapa? 1/4 ya. 1/4 pi kalau 225 berarti 225 dibagi 180 kali pi dibagi 5 berapa ya? Ya 225 itu berapa? 5/4 ya. 5/4 pi gitu. Jadi di sini kalau kita mau kasih angka ada 4 ini jadinya 45 aja ya, kita biar memudahkan. 225 ini 360. Nah kita butuh cek tanda kan, cek tanda itu dapatnya dari sini ya, boleh ya, yang ini juga boleh sih biar lebih kelihatan ya. Kita pakai cek tanda itu cos X min sin X lebih dari 0. Misalkan kita ambil daerah yang pertama 0 sampai 45 kan. Misalkan kita ambil sudutnya 30. Nah cos 30 itu berapa? Cos 30 kan setengah akar 3 ya, dikurang sin 30 setengah. Nah setengah akar 3 dikurang setengah itu kan pasti lebih besar yang setengah akar 3, pasti hasilnya positif. Maka daerah yang ada sudut 30 nya punya tanda positif. Ini negatif, ini positif gitu ya. Nah tadi katanya fungsi naik, sehingga fungsi naik itu kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kan nilai positif, berarti yang diambil adalah daerah yang positif gitu ya. Ini sama ini. Nah ini di sebenarnya teori penguatannya di teori aljabar gitu ya, sehingga kita dapat dua daerah penyelesaian. 0 kurang dari X kurang dari 45. Tadi 45 itu pi per 4 ya, pi per 4. Dan 225 itu 5 pi per 4, 5 pi per 4 kurang dari X kurang dari 360 itu 2 pi. Yang mana jawabannya? Yang C gitu ya. Jadi ini memang cukup kompleks, harus banyak berlatih, karena memang ya soal-soal SBMPTN itu seperti itu gitu ya. Nanti tinggal diulangi. Jadi yang pertama fungsi naik itu kan lebih dari 0, kita turuni nih. Setelah kita turunkan itu kita menggunakan persamaan trigonometri, pelajarannya ada di kelas 11 semester 1 gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita pakai grafik itu sebenarnya lebih mudah. Cos X yang lebih dari sin X ya kita gambar aja nih cara cepatnya. Kita punya grafik nih ya, ini grafik sin, yang merah grafik cos gitu. Nah kita harus bisa melihat di mana nilai cos yang lebih besar dari sin. Berarti kan yang merah yang di atas, berarti adanya di sini sama di sini ya tuh. Ini berapa nilainya nih pertemuannya? Yang sama kan 45 ya enggak? Nah di sini sama di sini kan akhirnya di 2 pi ya, 360. Berarti kalau nebak-nebak ya berarti di sini 5 pi per 4 dah gitu. 5 pi per 4 tuh udah dapat. Berarti interval cos itu lebih besar dari sin itu ada di antara
dua interval ini, 0 sampai 45 sama 5pi per 4 sampai 2pi, kan? Lebih, makanya kalau soal SBMPTN itu bisa dikerjakan dengan panjang, bisa juga dikerjakan dengan ya cukup dengan melihat-lihat saja kita bisa tahu jawabannya gitu. Ya, oke. Bisa ya? Ya, baik. Contoh soal terakhir ya. Nilai maksimum dan minimum. Tentukan nilai maksimum dari fungsi ini gitu. Ya, sebenarnya kalau kita nanti ada cara cepat terakhirnya. Kita coba ikutin aturan dulu. Nah, nilai maksimum minimum secara teori di turunan itu nilai stasioner ya. Nilai stasioner itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Sehingga tinggal kita turunkan saja. Kalau kita punya fx itu cos 2x ditambah 1, maka turunannya apa? Turunan cos kan min sin ya. Min 2 sin 2x, turunan 1 itu 0. Ini sama dengan 0. Jadi kalau semua kita bagi min 2, berarti sin 2x sama dengan 0. Nah, ini di persamaan trigonometri juga. Sin 2x sama dengan 0 itu berarti sin 0 kan? Nah, kalau sin ada berapa? Ada 2 juga ya. Ini 2x sama dengan 0 ditambah k kali 360. Satu lagi, ingat gak nih? 2x sama dengan 180 dikurang 0. Kalau tadi kan cos itu plus minus ya. Kalau sin berarti nilai sudutnya sama 180 min alfa. Plus minus k kali 360. Ini kalau kita bagi 2, x-nya jadi k kali 180 ya. Kalau k-nya 0 dapatnya 0, kalau k-nya 1 180, kalau k-nya 2 berarti 360 tuh. Banyak. Yang ini berarti x-nya kalau dibagi 2 90 ditambah k kali 180. Kalau k-nya 0 berarti 90, kalau k-nya 1 berarti 270. Kalau k-nya 2 udah nggak kepake. Ya. Nah, sama kita buat garis bilangan. Ini 0, kalau kita urutin dari yang kecil ya. 0, 90, terus berapa? 180 ya. Terus 270 sama 360. Kita butuh tanda seperti yang tadi. Nah, untuk mencari tanda itu kita lihat karena di sini ya tadi ya. Di awal ya ini. Sama dengan misalkan kita ambil aja 30. Ya, 30 di sini kan, daerah yang pertama. Sin kita ceknya sini tulis. Sin 30 berarti 2 kali 30 berarti kan sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Nilainya positif atau negatif? Positif kan? Berarti daerah yang ada sudut 30-nya ini punya tanda positif. Ini negatif, ini positif, ini negatif ya, berselang-seling. Berarti yang ini di sini fungsi naik sampai 90, kemudian fungsi turun sampai 180, kemudian fungsi naik sampai 270, kemudian fungsi turun sampai 360. Sehingga nilai maksimumnya bisa di 90 ya, atas kan puncak nih. Bisa juga di 270. Ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Masukin ke soalnya. Soalnya kan tadi ini ya. Berarti di sini kalau x-nya 90 berarti f90 sama dengan cos 2 kali 90 itu 180 ditambah 1. Berapa cos 180? Ingat nggak tadi gimana? Cos gitu. 180 itu berapa? 180. Kita ada kesalahan nih kayaknya nih, mohon maaf, masya Allah. Nah, udah malam ya, udah pagi nih. Tadi kita hapus dulu deh. Tiba-tiba aja kepikiran nih. Ini hapus dulu. Kita kan tadi ngambilnya dari sini ya. Dari sin 2x, padahal turunannya itu yang atas. Ini ada tanda minusnya. Ini sangat berpengaruh ke tanda. Berarti saat kita ngecek itu harusnya pakai turunan.
Ya, saya ulangi lagi nih, mohon maaf. Hapus dulu. Ini hapus. Ini juga dihapus ya. Nah, ulangi lagi. Kita dalam mengecek tanda itu pakai fungsi dari hasil turunannya. Maka yang ini nih, yang pertama, karena ini ada tanda negatifnya. Begitu saya hitung, langsung ujung langsung salah ternyata. Kita masukin ke turunan yang awal, min 2 sin 2x untuk ngecek tanda. Tadi kita ambil tanda 30 kan? Nah, 30 kalau kita masukin di sini 2 sin 2 kali 30 kan 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, yang penting kan tandanya. Berarti min akar 3. Nah, tandanya itu negatif. Berarti di sini negatif, positif, negatif, positif tuh. Ya, ngaruh banget yang tadi kan? Sehingga di sini jadi fungsi turun, ini fungsi naik, yang ini fungsi turun, ini fungsi naik. Sehingga nilai maksimumnya dia akan ada di 180. Gitu ya, karena di atas gitu. Atau bisa juga di berapa? Di 0. Atau bisa juga di 360 gitu. Ya. Sehingga kita punya 3 buah angka yang harus dicek. Oke. Misalkan yang pertama F0 ya, dimasukin ke fungsinya. Cos 2 kali 0 itu 0 ditambah 1. Berapa nilai cos 0? Cos 0 kan 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Kalau 180 berarti cos 2 kali 180 360 ya, ditambah 1. Berapa cos 360? Jadi cos 360 berapa nilainya? Di atas ya, 1 kan? 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian yang terakhir kalau cos 360 berapa? Cos 360 kali 2 berapa? 720 ya? Tambah 1. Kan nilainya sama dengan 360 kan? Berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Oh, ternyata nilainya hasilnya 2 gitu. Gitu ya. Jadi nilai maksimum itu memang di turunan trigonometri, maksud saya di aplikasinya melibatkan persamaan trigonometri yang di pelajaran kelas 11 gitu. Ya, tapi ada cara cepatnya nih. Ini cara benernya nih tadi. Cara panjang dan lupa. Nah, kalau cara cepatnya bawahnya deh. Saya punya fx sama dengan cos apa tadi soalnya? Cos 2x ya. Cos 2x ditambah 1. Kan pertanyaannya nilai maksimum. Gitu ya. Nah, nilai maksimum itu setiap bentuk trigonometri ini cos 2x kan mau kayak gimana pun kalau dia digambar, misalkan cos x. Gambar cos x kan begini kan? Gitu ya. Di sini 1, sininya min 1. Kalau dia cos x paling besar 1, paling kecil min 1, mau berapapun sudutnya gitu. Sehingga kalau dia cos 2x tadinya kalau cos x itu 360, kalau dia cos 2x dia nilainya maksimal 180 ya, 2 periode. Sehingga si cos ini nilainya mau berapapun sudutnya, nilai maksimumnya itu 1, nilai minimumnya min 1 sesuai sama gambar. Sehingga kalau pertanyaan nilai maksimum, maka fx nilai maksimum cos 2x nya berapa? Nilai kan 1 paling besar, ditambah 1. Berapa hasilnya? 2. Itu langsung dapat. Ya, kalau ditanya nilai minimumnya berapa? Nilai minimum cos 2x itu paling kecil kan min 1. Berarti min 1 ditambah 1. Berapa hasilnya? 0. Oh gitu. Ya, nggak perlu cara-cara sepanjang yang tadi gitu. Ya, itu bisa kepikiran kalau kita sering latihan. Gitu ya. Jadi mungkin ini materi turunan trigonometri terakhir di kelas 12. Minggu depan kita bisa ulangan gitu ya. Udah mulai mengantuk nih, udah jam berapa nih, jam 1:30 ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan proses belajar kita dan kalian tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.